Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela Novita Sari dengan NIM 2214000024 akan mempresentasikan materi Qawaid Al-Asasiyah. Pertama, tentang isim, fi'il, dan huruf. Isim menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Pada mudzakkar ini dibagi menjadi dua, hakiki dan majazi. Apa itu hakiki? Hakiki adalah yang hakikatnya laki-laki, contohnya Abun, Muhammad. Dan majazi itu adalah benda yang dianggap laki-laki tapi tidak berjenis kelamin laki-laki. Contohnya kitabun, rizqon. Kedua yaitu muannas. Muannas ini adalah perempuan. Yang pertama hakiki, hakikatnya perempuan karena berjenis kelamin perempuan. Contohnya Fatimah, Sholihah. Kemudian majazi. Majazi, benda yang dianggap perempuan tapi tidak berjenis kelamin perempuan. Isim menurut bilangannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mufrad. Contohnya muslimun, kitabun, muslimatun. Muslimun adalah mudzakkar dan muslimatun adalah muannas. Ada musanna yaitu dua, ada musanna yang mudzakkar, contohnya muslimani, kitabani, dan musanna yang muannas contohnya muslimatani. Di sini tampak oleh kita ini diakhiri dengan ani atau aini, misalnya muslimaini. Yang ketiga yaitu jamak. Jamak ini merupakan tiga atau lebih. Dibagi menjadi dua, yang pertama jamak salim dan taksir. Salim adalah jamak yang beraturan. Maksud di sini beraturan, dia memiliki pola tertentu. Contohnya, jamak mudzakkar salim, muslimuna contohnya, yang di sini diakhiri dengan una. Atau ina menjadi muslimina. Jamak muannas salim, contohnya muslimatun atau muslimatin. Di sini adalah diakhiri dengan atun dan atin. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Contohnya, kutubun adalah jamak dari kitabun. Tanda-tanda isim. Yang pertama itu didahului oleh huruf alif lam. Contohnya, alhamdu. Alhamdu di sini didahului oleh huruf alif lam. Artinya, hamdu merupakan isim. Contoh lainnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman didahului oleh huruf alif lam, yang artinya Rahman di sini adalah isim. Begitu juga dengan Ar-Rahim. Alif lam di sini termasuk alif lam qamariyah maupun syamsiyah. Yang kedua, tanda-tanda isim yaitu memiliki harakat tanwin, baik fathah tain, kasrah tain maupun dhammah tain. Contohnya Muhammadur Rasulullah. Di sini Muhammadun merupakan dhammah tain. Maka Muhammad di sini adalah isim. Yang ketiga didahului oleh huruf jar. Contohnya wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Ila di sini adalah huruf jar. Dan sama merupakan isimnya. Di mana jika
sebuah kalimat didahului oleh huruf jar, maka kata setelah huruf jar tersebut dibaca kasroh. Banyak lagi contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Di sini bi adalah huruf jar dan alhamdulillahilladzina hum an sholatihim sahun. An adalah huruf jar, sholatihim. Sholati ini dibaca kasroh karena didahului oleh huruf jar. Dan sholatihim ini adalah isim. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ala adalah huruf jar dan arsy adalah isim. Kita lanjut pada pembahasan fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna mandiri yang terkait dengan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jika menunjukkan masa lampau, itu adalah fi'il madhi, dan jika menunjukkan masa yang akan datang atau masa sekarang adalah fi'il mudhari, dan jika mengandung perintah itu fi'il amar. Di sini dapat dilihat bahwa fi'il madhi contohnya kataba, fi'il mudhari contohnya yaktubu, dan fi'il amar contohnya uktub. Tanda-tanda fi'il itu sendiri yang pertama yaitu didahului oleh huruf qad, artinya sungguh atau terkadang. Bagaimana kita membedakan antara sungguh dan terkadang? Yang pertama, jika bertemu dengan fi'il madhi artinya sungguh, dan jika bertemu dengan fi'il mudhari artinya terkadang. Contohnya pada fi'il madhi qad qamatis shalah, dan pada fi'il mudhari qad aflahal mu'minun. Yang kedua yaitu didahului oleh huruf sa, artinya akan. Contohnya kalla saya'lamun. Ya'lamun di sini merupakan fi'il karena didahului oleh huruf sa. Kemudian ada contohnya sayaqulu subha'u minan nas. Yaqulu merupakan fi'il karena didahului oleh huruf sa. Sa memiliki arti akan yang dikerjakan jaraknya tidak jauh. Kemudian didahului oleh huruf saufa yang artinya akan juga, namun jaraknya jauh. Contohnya kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun di sini merupakan fi'il karena didahului oleh huruf saufa. Kemudian contoh tanda yang keempat yaitu diakhiri oleh ta ta'nis yang sukun. Contohnya qad qamatis shalah. Qoma di sini adalah fi'il. Huruf. Huruf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti maknanya tidak akan sempurna tanpa digabung dengan kata lainnya. Huruf ini tidak memiliki tanda-tanda. Huruf hanya menjadi tanda isim atau fi'il. Huruf, beberapa huruf, contohnya a, b, ta, fa, sa, ka, li, wa. Min, an, fi, lan, lam, ila, ala, saufa. Dapat dikatakan juga bahwa huruf merupakan satu huruf yang memiliki makna. Contohnya, A artinya apakah, B artinya dengan, Ta artinya sumpah, Fa artinya maka, dan seterusnya. Kita lanjut pada tarkib isnadi wa tarkib wasfi. Alangkah baiknya sebelum kita mendalami tentang tarkib isnadi dan tarkib wasfi dan tarkib lainnya, maka kita akan mengetahui dulu apa itu murakkab atau tarkib itu sendiri.
Qaulun mu'allifu min kalimataini au aktsar. Murakkab adalah perkataan yang tersusun dari dua kata atau lebih. Kita masuk pada pertama yaitu tarkib isnadi. Tarkib isnadi ma ta'lif min musnad wa musnad ilaih. Tarkib isnadi adalah kalimat yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Musnad itu adalah yang dijadikan hukum atas sesuatu yang lain, dan musnad ilaih adalah sesuatu yang dihukuminya. Tarkib isnadi ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Contohnya, Zaidun qaimun. Zaidun di sini menjadi mubtada, di mana kedudukannya menjadi musnad ilaih, dan qaimun adalah khabar dan berkedudukan sebagai musnad. Pada jumlah fi'liyah terdiri atas fi'il dan fa'il. Contohnya, dhahaba Muhammad. Dhahaba merupakan fi'il yang berkedudukan sebagai musnad, dan Muhammad merupakan fa'il, merupakan musnad ilaih. Kemudian tarkib wasfi. Ma ta'lif min sifah wa mausuf. Tarkib wasfi ini tersusun dari sifat dan yang disifati. Contohnya, baitun jamilun. Jamilun adalah sifat dan baitun adalah mausufnya. Di mana tarkib wasfi ini memiliki syarat, yaitu harus murakkab antara sifat dan mausufnya. Contohnya, di sini ada baitun jamilun. Baitun di sini adalah mudzakkar dan jamilun merupakan mudzakkar juga. Di mana baitun ini merupakan mufrad dan jamilun merupakan mufrad juga. Lanjut kepada materi tarkib idhofi wa tarkib adadi. Tarkib idhofi. Tarkib idhofi adalah gabungan dua kalimat yang membentuk satu makna. Bisa disebut juga tarkib idhofi ini terdiri dari dua isim yang memiliki satu makna. Tarkib idhofi ini dibentuk oleh dua, yaitu yang pertama mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof ini yaitu yang bersandar. Ciri-cirinya tidak ada alif lam. Contohnya kitabun. Kitabun di sini adalah mudhof. Dan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ini yang disandari, cirinya selalu dibaca jar. Mudhofun ilaih ini bisa berbentuk dua, yaitu yang pertama kata benda, muslimu, dan kata ganti. Contohnya kitabu ditambah ka, jadi menjadi kitabuka. Di sini kitabu merupakan mudhof dan muslimi merupakan mudhofun ilaih. Di sini muslimi menjadi selalu huruf jar. Makna lain mudhof ilaih yaitu yang pertama bermakna min atau dari. Contohnya khatamu hadidin, cincin dari besi. Dan bermakna fi yang artinya di. Contohnya shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Bermakna li yang artinya milik. Contoh kitabu Muhammad, buku milik Muhammad. Tarkib adadi. Tarkib adadi ini adalah yang memiliki bilangan yang terdiri dari adad dan ma'dud. Adad
Adat di sini adalah bilangannya, dan ma'dud adalah sesuatu yang dibilang atau yang dihitung. Adat dibagi menjadi dua, yang pertama asli dan tertibi. Adat asli ini banyaknya satuan, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh kalimatnya yaitu Istaraitu ishrina kitaba. Ishrina merupakan adat. Dan tertibi merupakan bilangan yang menunjukkan urutan atau tingkatan. Misalnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Contohnya dalam kalimat yaitu Zaidus tsani fi qaimatin najihin. Tsani merupakan adat yang tertibi. Nah, adat asli ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama mufrad, yang kedua murakkab, dan mangkut, kemudian ma'tuf. Yang pertama kita membahas tentang mufrad. Mufrad ini adalah mufrad yang hanya satu kalimat. Contohnya 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3 sampai 10, 100, 1000. Contohnya ja'a rajulun wahidun wa salasah wa tullabin wa mi'a imro'ah. Wahid di sini hanya terdapat satu kalimat saja. Dan salasa ini merupakan satu kalimat dan mi'ah juga satu kalimat. Yang kedua yaitu murakkab. Murakkab adalah bilangan yang tersusun dari dua kata yang terdapat bilangan satuan dan puluhan. Murakkab ini terbatas hanya pada huruf 11 sampai 19. Contohnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku telah melihat 11 planet. Ahada asyara di sini merupakan gabungan dari dua kalimat yaitu puluhan, asyara merupakan puluhan, ahada merupakan satuannya. Kemudian yaitu mangkut adalah bilangan yang kelipatan 10, 20, 30 sampai 90, bentuknya jamak muzakkar salim. Contohnya dalam kalimat hadara isyruna rajulan wa khamsuna imro'ah. Isyruna merupakan 10, yang berarti itu adalah adat asli mangkut. Kemudian ma'tuf. Ma'tuf adalah yang terdapat ma'tuf dan ma'tuf alaih. Dan di antara keduanya ada huruf ataf. Huruf ataf di sini tidak semua huruf ataf, hanya huruf wa saja. Contohnya dalam kalimat yaitu ja'a wahidun wa ishruna rajulun. Wahidun. Wa ini adalah wa di tengah antara penyambung wahidun dan ishruna ini merupakan huruf atafnya. Kita lanjut tentang alamatul rafa. Tanda-tanda rafa dibagi menjadi 4. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Yang pertama dhammah. Dhammah ini terdapat pada isim mufrad. Contohnya koma zaidun, di mana zaidun di sini merupakan dhammah. Dan jamak taksir. Contohnya komar rijalun, di mana di sini ditandai dengan dhammah. Kemudian ada rijalun, ini adalah jamak dari rajulun.
Kemudian jamak muannas salim. Contohnya dalam kalimat qomat muslimatu, di mana di sini adalah tanda rofaknya dengan dhamma muslimatu. Kemudian fi'il madi. Contohnya yaf'ulu yansuru. Di sini adalah dengan dhammah. Kemudian yang kedua, tanda rafa itu dengan waw yang terdapat pada jamak muzakkar salim. Contohnya koma zaiduna. Di sini waw merupakan alamatur rafa. Kemudian di dalam asmaul khamsah, contohnya yaitu koma abuka ahuka. Waw di sini merupakan alamatur rafa. Kemudian alif. Tanda rafa yang ketiga yaitu dengan alif yang terdapat pada isim tasniyah. Contohnya koma zaidani. Di mana alif di sini berperan sebagai alamatur rafa. Yang ketiga, yang keempat dari alamatur rafa yaitu dengan nun, di mana terdapat pada fi'il mudhari' yang merupakan af'alul khamsah. Contohnya, kalimatnya itu, katanya itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, di mana nun di sini merupakan tanda rafa. Kemudian alamatun nasab. Alamatun nasab, tanda-tanda nasab ada 5. Yang pertama, fathah, alif, kasrah, ya, dan hazaf nun atau menghilangkan nun. Yang pertama, fathah. Fathah ini terdapat pada isim mufrad. Contohnya, ra'aitu zaidan. Di sini dan di sini merupakan fathah yang merupakan alamat nasab. Dan jamak taksir contohnya ra'aitu rijalan. Di sini ada lan yang merupakan fathah menandakan ini adalah alamat nasab. Kemudian fi'il mudhari' contohnya lan yaf'ala. Di sini ada tanda fathah yang merupakan alamat dari nasab. Yang kedua, alamat nasab yaitu dengan alif. Yang pertama terdapat pada asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Di mana alif di sini merupakan alamat nasab. Kemudian ada kasroh. Kasroh terdapat pada jamak muannas salim. Contohnya ra'aitu muslimatin. Tin di sini adalah alamat nasab dengan kasroh. Kemudian ya yang terdapat pada isim tasniyah. Contohnya ra'aitu zaidaini. Di mana ya di sini adalah alamatun nasab. Kemudian pada jamak muzakkar salim contohnya ra'aitu zaidina. Ya di sini merupakan alamatun nasab. Kemudian hazaf nun. Hazaf nun ini merupakan menghilangkan nun pada fi'il mudhari'. Ini terjadi pada af'alul khamsah. Contohnya yaf'alu yang pada aslinya adalah yaf'aluna. Nah, kenapa dihilangkan? Karena ini merupakan alamatun nasab. Kemudian alamatul jar. Yang pertama,
tanda-tanda jar yang pertama yaitu kasroh, di mana ada isim mufrad yang mansurah, jamak taksir yang dan jamak muannas salim. Kemudian ada fathah pada isim ghairu munsharif dan ya pada isim tasniyah, pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Pada kasrah terdapat pada 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad yang munsharif. Contohnya, marartu bi Zaidin. Kasrah di sini adalah alamatul jar. Kemudian jamak taksir yang munsharif. Misalnya marartu bi rijali. Ini merupakan kasrah yang merupakan alamat jar. Kemudian jamak muannas salim, contohnya marartu bil muslimati. Dengan ya terletak pada 3 tempat. Yang pertama, isim tasniyah, contohnya marartu bil muslimaini. Ya di sini. Dan jamak mudzakkar salim, marartu bil muslimina. Dan asmaul khamsah au sittah. Contohnya marartu bi abika, akhika, hamika, wafika, wadhi malin. Pada fathah, halaman khafat atau nasabnya dapat pada isim ghairu munsharif. Contohnya marartu bi Ahmada. Di sini ada tanda fathah yang merupakan alamat dari jar. Kemudian ada alamatul jazam atau tanda-tanda jazam. Tanda-tanda jazam yang utama yaitu sukun yang terdapat pada fi'il mudhari' shahih akhir. Contohnya lam yaf'ul, di mana di sini adalah shahih, huruf shahih yang terletak pada akhir. Kemudian lam yatrib. Tanda alamatul jazam yang kedua yaitu hazaf atau menghilangkan. Yang pertama terletak pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Contohnya lam ya'zu, di mana asalnya yaitu ya'zu yang ada huruf ilat di akhirnya yaitu waw. Begitu juga lam yarmi yang ada huruf yang asalnya yarmi yang ada huruf ya di akhirnya. Kemudian af'alul khamsah, contohnya yaf'ala yang berasal dari yaf'alani. Lanjut kepada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang didahului oleh isim yang berpola yaitu contohnya Zaidun muslimun. Zaidun di sini merupakan isim. Dan ini merupakan mubtada dan muslimun merupakan khobar. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah susunan kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Yang pertama pada fi'il lazim yang terdiri atas fi'il dan fa'il. Contohnya jalasa Zaidun. Dan kemudian fi'il muta'addi yang tersusun dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Contohnya yaqra'u Zaidul Qur'an. Yaqra'u merupakan fi'il. Kemudian
fa'il wa na'ibul fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang sebelumnya adalah fi'il. Contohnya, fa'il ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama zahir, contohnya alajattu bibul murdo. Dan mukmar muttasil, contohnya dorobtu, dan mukmar munfasil, contohnya maqaman la'ana. Naibul fa'il adalah isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya jika fi'il madhi dhammahkan huruf pertama dan kasrohkan huruf sebelumnya. Contohnya duriba zaidun, berasal dari duruba, di mana dhammahkan huruf pertamanya dan huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Dan jika fi'il mudhari' dhammahkan huruf pertama dan fathahkan huruf sebelum akhir, di mana yu'romu, yu ini didammahkan dan huruf sebelum akhirnya yaitu ro difathahkan. Mubtada wa khobar wa kana wa akhwatuha. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang berada di awal jumlah ismiyah, sedangkan penjelasnya disebut khobar. Contohnya, ana thalibun. Ana merupakan mubtada dan thalibun merupakan khobar. Mubtada berupa isim mu'rab, yaitu contohnya Allahu qadirun, dan berupa isim mabni, contohnya ana tholibatun. Ana merupakan isim dhamir dan haza merupakan isim isyarah. Kemudian khobar. Khobar ini terletak pada dua, yaitu mufrad, contohnya hadza kitabun, dan ghairul mufrad, yang dimana ada syibhul jumlah dengan jar majrur, contohnya kitabun alal mu'tabi. Kemudian ada dengan jumlah, dengan khobar jumlah ismiyah, Ahmadu abuhu mudarris. Kaidah dasar mubtada dan khobar, yaitu yang pertama, mubtada dan khobar kedudukannya marfu. Contohnya Ahmadu mudarrisu. Di sini adalah du merupakan dhammah atau marfu dengan tanda dhammah. Kemudian mudarrisun yaitu marfu dengan tanda dhammah. Mubtada dan khobar harus selalu sesuai jenisnya, mudzakkar dan muannas. Contohnya al-madrasah wasi'ah, di mana ini adalah muannas, wasi'ah adalah muannas, dan haza qalamun, haza adalah muzakkar, qalamun adalah muzakkar. Mubtada dan khobar harus sesuai bilangannya, mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, dan jamak dengan jamak. Contohnya al-madrasatu wasi'atu. Al-madrasatu ini adalah mufrad, wasi'atu adalah mufrad, dan contohnya yang kedua yaitu contoh dari musanna yaitu tolibani nasyotoni. Kedua ini sama-sama musanna, dan ada contoh dari jamak yaitu muslimuna solihuna, kecuali apabila mubtada'nya jamak ghair akil, khobarnya boleh musanna atau jamak. Khobarnya boleh muannas atau jamak muannas. Contohnya al-jibalu rafi'a atau al-jibalu rafi'atun. Kedudukan mubtada terlebih dahulu kemudian khobar. Contohnya haza qalamun. Kana wa akhwatuka wa akhwatuha.
tarfa' isima wa tansib khobar. Karena yaitu yang merupakan merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Contohnya, kana Ahmadu nasyitan, di mana Ahmadu merupakan isim yang sudah dirofakkan oleh kana. Rofaknya dengan tanda dhammah. Dan kemudian menasabkan khobarnya. Khobarnya yaitu nasyitan dengan tanda nasab tanwin. Kemudian ada saudara-saudara dari kana yang berperan sama, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar, yaitu amsa, adha, bata, laisa, asbaha, zolla, soro. Af'alul muqarabah warroja wa af'alul muqarabah, yaitu yang bermakna hampir, di mana ada kata kada, karoba, dan ausyaka. Contoh kata kada yaitu kada muturoyahtula, hujan hampir turun, di mana muturo di sini adalah rafa dan yahtula adalah nasab, yang artinya hujan hampir turun. Dan koroba fakiro an yakuna kufron, hampir kefakiran itu menyebabkan dia kufur. Dan ausyakal waktu an yantahiya, waktu hampir habis, di mana merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Di sini af'alur roja yang bermakna menunjukkan pengharapan. Contohnya, asyallahu an ya'tiya bil fathi, semoga Allah mendatangkan kebaikan. Dan haro muridu an yashfiya, semoga orang yang sakit itu lekas sembuh. Dan ada ikhlau laqad sama'u an yamturoh, semoga langit menurunkan hujan. Af'alus su' yang bermakna memulai. Contoh kalimatnya yaitu tofiko, aliko, ansya'a, akhoda, ja'ala. Contoh tofiko yaitu tofiko mitru yanzilu bisiddah, hujan mulai turun dengan deras. Kemudian ada contoh dari aliko yaitu alikol basoifu yantahiya, musim panas mulai berakhir. Contoh ansya'a yaitu ansya'al qari'u yaqra'ul Qur'an, pembaca itu mulai membaca Al-Quran. Dan akhazal auladu ya'abun, anak-anak mulai bermain. Ja'ala tulabu yadzakiru, para siswa mulai belajar.